In Indonesia, Imam Usman developed an online marketplace for tutoring services and a program to provide test prep materials free of charge, leveling the playing field for children from poor families. Growing up in Indonesia, education is still seen as a privilege. A lot of school children are still not getting the best education that they deserve. The quality of content and teachers that are available on the market right now are still very, very low in quality. And that is why we created Ruang Guru. We created Ruang Guru with a very, very big vision. That is to give access to quality education through technology, while at the same time creating data that can enable every stakeholder, be it governments, schools, teachers, parents, or even students, to make better decisions for their education. In the last few years, we've been developing a lot of different solutions for education, both for schools and also for individuals. We have built classroom management, online exam platform, online quiz, and we try to connect the data that are generated on those platforms to the dashboard that can be accessed easily by schools and government, so they have a better visibility about how the kids and schools are doing. But on top of that, we also try to help students to achieve their goals and aspirations by giving them access to a lot of education resources that was previously not available enough, such as private tutoring, learning video subscription, group chat-based learning, and a lot of other platforms that were enabled by technology. We now hold the largest student community online anywhere in Indonesia. We are serving 7.5 million students, from elementary school students all the way to high school students. We are now working with more than 350 cities, regencies, and provinces all across Indonesia. So we are now working with multiple banks, telco players, and foundations. Just to give you an example, we actually now work with Tanoto Foundation, one of the biggest educational foundations in Indonesia, to create a learning platform for teachers so that they too can learn how to teach better in their schools. But we are just scratching the surface because there are 52 million students all across Indonesia, and we hope to be able to serve even many, many more students in the future. And we hope that with Ruang Guru, learning can finally be fun and effective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan kerja dan tata kelola perusahaan serta kebutuhan kepercayaan di Ruang Guru. Di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi semakin cepat dan canggih membuat semua orang mudah untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, berdiskusi, dan saling berbagi pikiran antar satu orang dengan yang lain. Salah satunya yaitu telepon pintar. Di dalam telepon pintar terdapat aplikasi untuk mempermudah pencarian informasi. Selain itu, juga dapat dilakukan untuk belajar. Contoh saja, aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru sendiri adalah platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur untuk mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi, baik itu Android maupun iOS. Fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru yang terkualifikasi, serta dilengkapi oleh animasi yang memperjelas materi yang disampaikan. Pada ilmu fisika, kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, di mana satuannya adalah kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Namun, satuan kalori itu bukanlah satuan SI untuk kalor ya. Satuan kalor dalam SI adalah Joule, di mana 1 kalori setara dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4. Dengan memperhatikan pendekatan dan metode pembelajaran yang mereka aplikasikan dapat dikatakan efektif. Bagian yang menarik adalah bagaimana animasi mampu memberikan konteks lebih yang dapat mengefisiensikan proses komunikasi. Materi disajikan dalam video singkat, namun sangat jelas.
Tidak hanya itu, setelah menjelaskan materi melalui video, ruang guru juga memberikan kuis singkat sebagai bentuk konfirmasi telah memahami pembelajaran. Ruang guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman pada tahun 2014. Belva dan Iman merupakan tokoh yang berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah usia 30 tahun menurut Forbes 30 untuk sektor teknologi konsumen di Asia. Selain itu, Ruang Guru juga telah dipercaya untuk bermitra dengan 32 dari 34 pemerintah provinsi dan 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Ruang Guru memenangkan sejumlah penghargaan di dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah ITU Global Industry Award. Seperti apa sih lingkungan manajemen ruang guru itu? Di sini saya buat menjadi dua bagian. Yang pertama ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita mulai dari internal, terdapat 3 komponen. Yang pertama ada karyawan. Karyawan sendiri itu banyak banget karyawan ruang guru. Misalnya staff-staff dari sosial media strategis, terus juga ada tim kreatif, konsep, dan editor-editor juga, hingga para guru-guru pengajar, dan juga masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pemilik. Nah, pemilik ini pasti teman-teman tahu, pemilik sekaligus pendiri, yaitu ada Kak Belva Devara dan Kak Iman Usman. Yang ketiga ada Dewan Direktur. Sebenarnya Dewan Direktur di sini opsional karena terkadang kalau di ruang guru sendiri selain memimpin perusahaan, keduanya ini Kak Belva Devara dan Kak Iman Usman ini juga menjadi direktur sekaligus, dan mereka yang memanajemen perusahaan secara langsung. Terus untuk lingkungan eksternal di sini dibagi menjadi 2 bagian kecil. Yang pertama ada lingkungan tugas atau eksternal mikro, dan yang kedua ada lingkungan umum atau eksternal makro. Untuk eksternal mikro sendiri ada 3. Yang pertama pelanggan. Pelanggan itu kurang lebih ada 22 juta pengguna ruang guru saat ini. Terus yang kedua perantara. Perantara itu melalui aplikasi ruang guru itu sendiri. Yang ketiga ada pesaing. Seperti yang kita tahu banyak banget aplikasi-aplikasi belajar yang saat ini sudah berkembang untuk membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Namun selain itu mereka juga menjadi pesaing dengan ruang guru itu sendiri. Bahkan tidak cuma bimbel online, tapi juga bimbel offline seperti itu. Karena ruang guru sendiri punya yang namanya bimbel offline yang disebut dengan Brain Academy. Terus juga untuk lingkungan umum atau eksternal makro itu ada aliansi strategis. Biasanya ini kayak strategi sosmed dan marketing mereka. Lalu ada organisasi karyawan. Organisasi karyawan ini bisa terbagi menjadi organisasi seperti ruang les online. Nah, ruang les online ini biasanya terkumpul para guru-guru privat yang siap sedia 24 jam di secara online seperti itu. Terus juga ada masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini mendukung untuk adanya ruang guru sendiri itu berkembang pesat di lingkungan sekitar. Lalu ada juga lembaga keuangan. Dan yang ke-8 di sini ada regulator pemerintah, di mana ruang guru ini telah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non formal dan izin operasional lembaga kursus pelatihan. Terus yang terakhir ada kelompok minat khusus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai bagaimana etika dan tata kelola perusahaan serta kebutuhan kepercayaan di ruang guru. Tata kelola perusahaan, yaitu sistem pengaturan perusahaan sehingga kepentingan pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dilindungi. Dalam hal ini, ruang guru dapat kita lihat dari misinya, yaitu
untuk menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa kapan saja dan di mana saja. Itu kita dapat menganggapnya sebagai sebuah kepentingan. Selanjutnya, salah satu cara untuk meningkatkan tata kelolanya adalah memastikan bahwa kursi direktur dipisahkan dengan jelas dengan CEO, dan juga dengan menekankan pada sistem pelaporan keuangan yang lebih kuat dan akuntabilitasnya lebih besar. Dalam hal ini, kita bisa lihat juga di ruang guru, yaitu CEO-nya yaitu adalah Belva Devara, dengan COO atau direktur membuat keputusan secara operasional itu adalah Iman Usman. Yang kedua adalah kebutuhan akan kepercayaan. Kepercayaan datang dari bertanya seberapa besar kemungkinan orang yang Anda hadapi mengikuti kepentingan Anda. Bagaimana mereka menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja, untuk perusahaan sebesar Ruang Guru ini, untuk meningkatkan kepercayaannya terhadap perusahaan mereka pastinya akan akan menunjukkan prestasi-prestasi mereka, salah satunya berasal dari penghargaan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami pamit undur diri. Terima kasih, dadah!